什么？但个体强者不，却与我人族多有摩擦。先看他什么态度。竟亲自上前招呼，他都要叫大哥的人，那让我们欢迎罗峰，他是前无宇宙国百。是想要娶小师妹的家伙，弟子罗峰，倒是有些能耐。不知不觉已经入。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-158. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 157. Kemarin Lo Feng telah melakukan perjalanan menuju dunia semesta asli. Tujuan Lo Feng kemari adalah untuk segera naik tingkat ke Domain Master, supaya bisa menjadi utusan khusus dari perusahaan alam semesta maya. Di sana Lo Feng bertemu dengan Dylan yang akan menjadi pengawalnya. Dan dia juga adalah murid langsung dari Lian Luo. Tidaklah butuh waktu lama bagi Lo Feng untuk bisa naik ke tingkat Domain Master. Dengan begitulah dia secara resmi menjadi utusan khusus. Dia lalu pergi ke Gunung Naga Hitam, yang mana di sana dia tidaklah sengaja bertemu dengan Hong yang tengah bersama dengan Jixing. Sepertinya mereka itu telah memiliki hubungan khusus. Akan tetapi semua ini terhenti oleh kemunculan seseorang yang meminta Jixing untuk kembali. Karena jika tidak, Hong akan mereka incar. Alhasil mereka berdua pun harus kembali terpisah. Lo Feng akan mencoba untuk membantu mereka karena statusnya di sini cukuplah tinggi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Yin Suhao yang sedang berbicara kepada seorang pria. Mereka tidak menduga perusahaan akan mengirim utusan kemari. Jin Suhao sudah memberikan peringatan untuk melakukan penindasan kepada pihak lain. Ternyata mereka berdua sudah kompak saling menyembunyikan penggelapan keuntungan yang mereka dapatkan, terutama Jin Yuhao. Tidak mau hal itu dibicarakan lagi, dia pun meminta untuk membahas Lo Feng saja. Karena dia merupakan talenta terbaik yang dimiliki oleh perusahaan dan murid kesayangan dari Truyan. Sepertinya mereka tidaklah mungkin bisa berbuat apa-apa kepadanya. Yin Suhao sudah tahu betapa terkenalnya Lo Feng. Akan tetapi Yin Suhao kesal kepada Po Yu karena demi membalaskan dendam kepada Kaisar Truyan, dia malah harus merepotkan mereka. Sepertinya Yin Suhao ini tidaklah suka terhadap seorang pria. Yin Suhao mengetahui hal itu dan setiap mereka membahas seorang pria, Yin Suhao selalu saja marah. Yang seakan-akan semua pria di sini sama seperti apa yang dia pikirkan. Sesaat kemudian mereka pun diberitahu tentang informasi dari bintang Laberia. Kalau karapan tanduk emas dan patroli perbatasan telah terlibat konflik. Ini pun menyebabkan dua kapal mereka harus tumbang dan para pasukan tersisa sedang terpojok. Yin Yuhao menduga kalau orang-orang suku tanduk emas telah melakukan pemberontakan. Tidak mau membiarkan hal itu terjadi, Yin Suhao pun akan ke sana. Yin Suhao tahu betul betapa kuatnya kelompok tanduk emas itu, karena meskipun sedikit tapi mereka sangatlah kuat. Awalnya mereka memiliki hubungan yang baik, namun beberapa tahun ini telah terjadi perselisihan antara ras manusia, membuat ketidakpuasan di antara berbagai pihak. 金角族商队与边境巡逻队，什么？但个体强者不，却与我人族多有摩擦。先看他什么态度。 Berhubung Lo Feng telah ada di sini, jadi mereka akan melihat bagaimana cara dia menyikapi kejadian itu. Sebenarnya, Yin Yuhao ini memiliki begitu banyak untuk bisa menghancurkan posisi Lo Feng. Namun untuk saat ini, dirinya akan mengawasi pergerakan apa yang bisa Lo Feng lakukan. Setelah dari sana, kita pun dibawa ke bintang naga bertanduk. Terlihat ada begitu banyak kapal yang hadir di sini, termasuk juga Lo Feng. Kedatangan Lo Feng membuat semua pihak bersorak kepadanya, karena bagaimanapun dia adalah utusan baru yang dipilih oleh perusahaan. Man Luo juga ada di sana, begitu pula dengan orang-orang kuat lainnya, yang dulu saatlah Lo Feng hormati. Namun sekarang mereka lah yang menghormati dirinya.
Selain anggota perusahaan, ada juga beberapa kerajaan alam semesta yang hadir di sana. Semua pihak diundang oleh Yin Yu Hao dan Jin Yu Hao. Lo Feng yakin betul pasti ada yang sedang berusaha mereka sembunyikan. Jadi Lo Feng pelan-pelan akan mencari tahu semuanya, karena dua orang itu menyimpan begitu banyak rahasia. Lo Feng tidak akan langsung mengadili mereka karena dia akan memanfaatkan Yin Yu Hao dan Jin Suo untuk bisa mencari lebih dalam. Sebelum kemari, Lo Feng telah mendapatkan begitu banyak informasi di sana. Lo Feng pun berjabat tangan dengan Jin Suo. Lo Feng pun meminta maaf karena sedikit terlambat bisa datang kemari karena sibuk berlatih. Yin Yu Hao berharap Lo Feng lebih fokus berlatih saja daripada memantau mereka. Orang-orang dari bagian perusahaan segera memberikan hormat kepada Lo Feng. Man Luo juga ada di sini dan Lo Feng langsung memintanya berdiri. Untuk saat ini Lo Feng tidaklah mau langsung duduk karena dia harus memanggil kakaknya. Orang-orang penasaran dengan sosok Hong karena seorang utusan sampai harus mendatanginya. Yin Suho begitu kesal melihat Hong di sini. Sedangkan beberapa orang lainnya penasaran apakah orang yang dia panggil kakak itu memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat darinya. Sedangkan orang-orang di sana penasaran apakah orang yang Lo Feng panggil kakak itu memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat darinya. Di sini juga ada Jixing, namun sayang sekali dia tidaklah bisa menyapa Hong. Yin Suho pun mulai memperkenalkan Lo Feng sebagai jenius terbaik yang pernah mereka miliki. Bahkan dalam jutaan tahun tidak ada yang bisa mencapai apa yang dia dapatkan. Dan mulai sekarang dia telah menjadi utusan khusus dari 5 negara alam semesta. 理解理解。人竟亲自上前招呼，他都要叫大哥的人，那让我们欢迎罗峰，他是前无宇宙国百万计。 Lo Feng menghabiskan waktu untuk saling berbicara dengan beberapa orang yang telah hadir. Namun di sini Lo Feng juga bisa mendengar mengenai perselisihan yang sedang terjadi di wilayah itu. Meskipun mereka hadir dengan wajah yang ceria, namun Lo Feng bisa tahu ada ketegangan yang tengah terjadi. Maka karena itulah dia harus mengamati situasi. Untuk Yin Suho sendiri sedang membahas mengenai 60% klan Woodmon yang telah berhasil mereka tangkap. Namun di balik semua itu ada kesepakatan yang sedang dia jalin. Bahkan orang-orang itu akan mengirim uang kepadanya. Lo Feng yang merasa tertarik dalam masalah ini meminta Dylan untuk pergi dulu karena dia akan berbicara dengan Yin Suho. Setelah acara selesai, Yin Suho pun menemui mereka. Dan kali ini dia akan memberikan hormat juga kepada Hong. Namun bukan dia yang menghalangi cinta Hong dengan Jixing, namun adalah gurunya yakni Hua Lingwan, makhluk agung dari alam semesta Cimei. Hua Lingwan merupakan sosok yang kuat dan dikagumi oleh banyak orang. Xin pun berpindah ke istana Hua Lingwan. Lo Feng bersama Hong telah datang kemari. Dia menjelaskan kalau Hua Lingwan merupakan salah satu dari 5 panglima tertinggi di aliansi tentara bayaran semesta. Namun kekuatan hukumnya tidaklah sekuat Ruyan. Walaupun begitu, dia tetap sangatlah kuat dalam teknik ilusi. Bahkan dia memiliki domain yang dapat menjebak jutaan orang di dunia fantasi miliknya. Babata juga memberitahu kalau dia memiliki 81 pelayan abadi di bawah perintahnya. Ada ribuan domain master dan juga Horde Master. Mereka adalah murid yang dipilih langsung oleh Hua Lingwan. Jixing bahkan termasuk dalam 19 orang yang terpilih. Itu merupakan kehormatan besar bagi keluarga Ji. Jadi Yin Suho tidaklah mau masalah cinta akan merusak masa depan keluarga Ji. Sesaat kemudian seseorang pun datang, yang mana dia mengenali Lo Feng sebagai murid dari Turuyan. Sedangkan Hong dia kenal sebagai orang yang ingin menjalin hubungan dengan juniornya. Sepertinya dia adalah senior Jixing. Dia pun membawa mereka untuk mengikuti dirinya. 也只有19人。 更不用说千千万万的血猴，当然不希望区区男女。是想要娶小师妹的家伙，弟子罗峰。 Istana Hua Lingwan sangatlah besar dan di sini terdapat begitu banyak gadis cantik yang adalah murid langsung dari Hua Lingwan. Dalam perjalanan itu, Lo Feng merasa ada yang tidak beres. Sedangkan Hong sendiri mungkin sudah terjebak di dalamnya. Untuk Mimin sendiri hanya fokus kepada para wanita cantik yang ada di sana, yang mana mungkin Mimin sudah terjebak dalam ilusi mereka. Lanjut ke cerita, Hong pelan-lahan mulai menganggap kalau para gadis di sini berusaha untuk menggoda dirinya.
Akan tetapi imannya sangatlah kuat, jadi sama sekali tidaklah tergoda dan di hati Hong tetap ada Jixing. Pada akhirnya mereka pun berhenti, yang mana ternyata semua gadis di koridor itu hanyalah sebuah ilusi belaka. Lo Feng tidaklah menduga kalau dia baru saja memasuki dunia ilusi tanpa menyadarinya. Kekuatan yang ada di tempat ini tidaklah main-main dan mungkin dia harus lebih fokus lagi. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok gadis yang begitu cantik, dan dia tentu adalah Hua Lingwang. 倒是有些能耐。 不知不觉已经入。 Dia sungguh tidak menduga Hong akan begitu berani datang kemari menemui dirinya. Dia berharap Hong tidak tertipu dalam ilusinya. Hong memberitahu kalau dia sama sekali tidaklah takut dengan kematian, karena bagaimanapun sudah banyak impiannya yang belum terwujud. Bahkan ia begitu khawatir dirinya tidak bisa melindungi bumi dan juga para saudaranya. Jadi bukan kematian yang Hong takuti, melainkan kehilangan sosok Jixing. Bagi Hong, Jixing adalah gadis yang memperlakukannya dengan begitu tulus. Jadi apapun yang terjadi, Hong akan mencoba cara terbaik untuk bisa melindungi hubungan mereka. Bahkan Hong sama sekali tidaklah menyesali kematian yang akan menghampirinya. Perkataan itu tentu saja membuat para gadis di sana terkejut. Bahkan Hua Lingwang juga terpesona. Jadi dia itu akan memberikan kesempatan kepadanya. Ada 18 dunia fantasi yang dia miliki. Jika Hong bisa menyelesaikannya, maka hubungannya dengan Jixing akan direstui. Hong tentu setuju. Mereka pun terkejut karena sungguh tidak menduga Hong akan setuju tanpa tahu apa itu 18 dunia fantasi. Padahal ilusi itu bisa langsung menusuk jiwa dan membuat mereka dalam bahaya. Para gadis di sana sebenarnya tertarik kepada Hong, namun sayang sekali dia harus meninggoy. Karena bagaimanapun ini bukanlah hal yang seperti apa yang dia pikirkan. Karena bagaimanapun itu bukanlah hal yang sama seperti di dunia virtual. Hua Lingwang kembali bertanya apa keputusan akhir dari Hong. Karena ini adalah sebuah pertaruhan. Hong sama sekali tidak mengubah keputusannya. Lo Feng sebenarnya khawatir, namun Hong menenangkannya karena dia akan tetap menjalani semua ini. Hua Lingwang segera membuka sebuah portal dan meminta Hong untuk masuk ke sana. 可惜得死是什么？就敢答应？听到了吧？这是。 Baru saja hendak masuk, Jixing pun datang, yang mana dia memintanya untuk tidak melakukan hal yang bodoh, sebab Jixing takut Hong akan meninggalkannya. Dia sama sekali tidaklah mau melihat kekasihnya mengorbankan nyawa hanya demi dirinya saja. Jixing meminta gurunya untuk mengampuni Hong karena dia akan pergi meninggalkannya. Hua Lingwang kembali bertanya kepada Hong, apakah kehidupannya itu pantas dikorbankan hanya demi seorang wanita saja. Lebih baik dia membuat keputusan yang benar, karena Hong memiliki masa depan yang luas. Namun Hong tetap memilih untuk melakukan hal itu, karena tujuannya satu, yakni untuk bisa bersama dengan Jixing. Jadi apapun yang terjadi, dia tidaklah peduli. Jixing mencoba untuk menghentikannya, namun Hong sudah keburu masuk. Ia pun meminta Jixing untuk menunggu kepulangannya. Pada akhirnya Hong pun masuk ke dalam ujian 18 dunia fantasi. Melihat tindakan Jixing membuat para gadis di sana tertawa. Selain itu, Hua Lingwang pun memberitahu kalau ujian itu akan dia perlihatkan. Jixing yang sudah terlanjur sedih berjanji akan hidup dan mati bersama Hong. Scene berpindah kepada Hong, yang mana dia itu akan berhadapan dengan tantangan pertama dari 18 fantasi dunia. Yang mana dirinya pun langsung disambut oleh begitu banyak gadis di tempat tersebut. Awalnya Hong tidaklah dapat melihat di mana mereka berada. Hingga sesaat kemudian para gadis itu muncul dan memeluk Hong. Namun dan kekuatan yang dia miliki, tentu ini semua tidak akan pernah cukup untuk bisa menumbangkan Hong. Walaupun begitu, ilusi ini masihlah terus berjalan dan mulai menyerang Hong. Oh ya, ujian ini bisa dilihat langsung oleh Lo Feng dan yang lainnya. Mereka sangatlah terpukau dengan kemampuan yang Hong miliki. Namun salah satu murid dari Hua Lingwang memberitahu kalau ujian 1-9 merupakan hal yang paling mudah. Namun ketika Hong telah mencapai ilusi 10 ke atas, maka dia akan dibuat begitu kesulitan. Karena bagaimanapun dia harus melawan orang-orang yang dia sayangi.
Dan benar saja, Hong pun sempat terhenti. 长生或是爱情最大的弱点，1到9层。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat jelas kalau Hong masihlah berada di dalam ujian yang diciptakan oleh Hua Lingwang. Entah apa yang terjadi kepadanya, karena saat ini Hong benar-benar merasa begitu menderita. Yang seakan-akan ilusi kali ini berada jauh di luar pikirannya. Bahkan Hong harus terlibat pertarungan dengan seseorang yang kemungkinan adalah Jixing. Sedangkan untuk Lao Feng sendiri pergi ke sebuah tempat untuk bisa menyelesaikan masalah tertentu. Di sana dia juga melihat sosok monster yang diikat rantai yang begitu besar. Sebagai utusan khusus, Lao Feng akan mencoba menyelesaikan masalah yang ada. 这样一般无。家族的问题怎么还？现在还有用于最后一个分身的机会。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.